Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali berjumpa bersama Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan makan gizi gratis. Kita akan mengunjungi salah satu pusat pelayanan pemenuhan gizi yang berada di Padangkerte, Karangasem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan narasumber kita, Ibu Tuti Kusumarwardani, selaku anggota DPR RI yang Dapil Bali, yang tentunya juga akan bersama-sama kita mengunjungi pelaksanaan dari SPPG sampai dengan nanti bagaimana makanan ini didistribusikan dan diterima oleh siswa-siswa yang memperoleh hak untuk manfaat dari MBG. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu. Swastiastu. Ibu, apa kabar? Baik. Sehat ya, Bu? Ya. Wah, apa kabar, Ji? Sehat nggih? Waduh, luar biasa. Lagi ini reses ini. Iya. Kita sambil reses terus kita lihat-lihat dapur juga. Baik. Karena kan tanggung jawab ya. Baik. Dari Ibu, wakil dari Bali harus betul. Ibu, memberikan saya yang mohon izin terbaik. nanti saya bersama Ibu ya. Ya. Kita mengunjungi apa? SPPG. SPPG. Tepatnya di mana, Bu? Di Desa Adat Pelatung. Desa Adat Pelatung, Peladung, maaf. Peladung. Desa Adat Peladung, Padangkerte, Padangkerte, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Ya. Baik. Jadi ini nanti kita mencoba akan ngecek SPPG, Iya. kemudian nanti kita juga mengunjungi sekolah, Bu ya? Iya. Anak-anak yang menerima, Bu ya? Iya. Oke, baik. Dari hulu ke hilir. Iya, Iya, dari baik. hulu ke hilirnya harus aman. Ya. Bli, mohon izin Ibu, saya ajak dulu jalan-jalan gitu. Mari Bu, mari. Ayo, Pada mari, semua ya, mari, Bi. ya. Mari semua, mari Bu. Oke, kita kemana nih, Bu? Ayo Mas, kita ke dapur. Ke dapurnya nih, Bu? Iya, Ya, langsung oke. ke dapur. Ah, ini dia. Ketemu. Halo. Kita ketemu dengan kepala Ibu. dapur. Om Swastiastu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Puspa. Ibu Puspa. Ya, pagi Bu Puspa. Sini Bu, geser sini Bu, geser Bu. Ibu Tuti geser. Baik. Mbak Ibu Puspa, jadi ini tempat dapur ya. Kalau bahasa ininya apa sih? Namanya Tanya SPPG, SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemenuhan Gizi. Oke, ini tempatnya di mana lokasinya? Pak? Lokasinya ada di Jalan Desa Adat Peladung. Desa Adat Peladung. Adat Peladung Ya. di Karangasem. Ya, Oke, saudara. Nah, saya dengan Ibu Tuti kita akan mengunjungi salah satu Ibu ya, Ya. percontohan tempat apa? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau dapur MBG kalau bahasa Ya. umumnya adalah MBG. Betul. Nah, kita nanti bersama dengan Ibu Puspa. Ibu Puspa ini selaku KASPPG. jadi Kepala apa? dapur. Kepala dapur. Ya. Nah, jadi dia yang bertanggung jawab untuk ini. Nanti kita mohon izin kita pengen masuk, Bu. Kita pengen tahu, kita juga menjelaskan juga kepada masyarakat mungkin proses-prosesnya, Bu Puspa ya. Gitu. Boleh ya, Bu ya? Siap. Tapi gimana prosedurnya? Kalau kita harus masuk ini gimana? Oke, baik. Kalau untuk masuk ke area SPPG harus pakai APD dulu. Dari hairnet, masker, Oh, oke. Sandal Wajib. juga. ya. Sandal ya? juga. Oh. Sandal khusus untuk masuk ke SPPG. Itu wajib ya? Siapapun yang harus masuk gitu? Ya, wajib. Berarti Bu Tuti kita harus pakai itu? Iya. Pakai masker, pakai apa tadi? Jadi kayak APD. koki juga kita ya. Oke. Ayo Bu Puspa, kita ke sana ya. Ya Ibu. Oh, ini APD-nya. Iya, ini APD-nya Bapak. Ini Baik. masuk ke SPPG Yang mana, Ibu? ini harus Kasih. Jadi SOP-nya. Yang mana Bu? Kasih kita. SOP-nya pakai Tuh, APD, masker. Ya, maskernya dulu. hairnet. Sandalnya Oke. gimana? Oh, langsung. pakai sandal. Oke. Saya Silakan Ibu. masuk. Mau ganti dulu ya. Nah, oke. Saya juga juga. boleh. Masker. Maskernya di Baik. hairnet dulu. Oke, baik. Baik, nah kita ngikutin SOP, saudara. Jadi kita harus pakai masker ya, Bu Puspa ya. Maskernya dulu. Pakai masker dulu. Ini SOP kita untuk masuk ke dalam.
Nah, ini gimana bukan? Buka aja. Ya, Oh gitu ya. Oke. Ini pakai. menutupi telinga. Sampai telinga, rambut dan telinga. Ini udah bener Bu? Udah bener ya? Oke. Sandal, kemudian oh ada sandal. Oke. Pakai sandal Saudara. Ada sarung tangan juga? Oh, boleh. Ya, ini untuk menjamin kita supaya higienis ya, Bu Puspa ya, supaya makanan tidak tercemar. Kalau kita nanti masuk ke dalam, ada potensi untuk megang-megang alat atau megang-megang bahan mungkin, bisa jadi ya Bu ya. Jadi kita harus pakai ini. Nah ini SOP yang diterapkan kepada siapapun yang memasuki area apa dapur namanya, SPPG-nya dapur ya. Ya baik, kita nunggu Ibu Tuti. Udah keluar. Ibu pakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Ayo Bu Tuti, Mbak kita masuk. Siap. Oke. Sukses semua ya Bli, terima kasih ya. Yuk, deh. Mari Bu. Ayo Bu. Oke. Pelan-pelan aja Bu. Ada tangan. Baik. Ini jadi keadaan dapur SPPG kami. Luas juga ya Bu ya? Cukup luas Bu Tuti ya? Iya. Baik. Nah, Bu Puspa, gimana nih alurnya biasanya? Dari awal apa yang kita mulai? Untuk alur, kalau dari penerimaan bahan itu, setiap bahan yang datang kita akan cek di luar dulu. Kemudian kalau sudah kita lakukan pengecekan, kita masuk ke Ruang. gudang kering itu seperti beras, ada apa namanya lagi bumbu-bumbu kering gitu. Oh, baik. Oh, jadi barang datang dari luar yang kategori kering kayak beras, kalau itu masuk ke gudang kering. Stoknya ada di sini, Ya, simpan ada di sini. sini. Yang apa ayam gitu. Kemudian ini gudang basah. Oh, ini gudang basah ini untuk sayur, Sayur ya. buah-buahnya. Oke, jadi barang-barang sudah persediaan masuk di kering dan basah. Kemudian lanjut, ayo Bu Tuti. Ya. Di sini tempat untuk pencucian bahan. Baik. Bahannya datang, nah sebelum diolah kita cuci di sini, baik buah, sayur, daging kita di sini cuciannya. Kemudian setelah siap, Ya. dilanjutkan dengan ini proses memasak kita. Oh. Tapi sebelum jadi habis dicuci, sebelum masak biasanya kan dipotong-potong. Itu di mana Bu? Sini Oh, di sini tempatnya. tempat persiapan. Ya, ya. Jadi ya, kita disclaimer dulu, teman-teman. Jadi kita waktu sekarang saat ini kita tapping, masaknya sudah tadi, ya sudah tadi. Jadi kebetulan ini kita pas datang, memang bahan baku sudah selesai. Tapi nggak apa-apa, kita dapat insert gambarnya kok tadi ya pada waktu masak di pagi ya. Gitu. Jadi kalau sudah dicuci, tempatnya seperti ini. Kemudian bahannya dibawa sini yang sudah dicuci Bu. Ini persiapan bahan untuk dia pengolahan sini. Oke. Oh, oke Bu, lanjut yuk Bu. Kemudian kalau sudah, ini, yuk. Ini menarik. Ini kompor, gimana Bu? Kompor ya. Ya. Menggunakan gas Bu ya? Pakai gas Bu? Pakai gas. Pakai gas. Jadi kita ada berapa kompor Bu kalau di sini? Ada 10 kompor. Ini bedanya apa ini dengan yang itu? Sama aja sih. Sama aja ya? Cuma beda model aja. Oh. Baik. Bu, kalau yang untuk masaknya sendiri berapa orang sih? Untuk masak di sini jumlahnya 10 tukang masaknya. 10. Ya. Oke. Kalau yang tadi yang milah-milah Untuk persiapan 8. 8 orang. Itu setiap masak semuanya jumlahnya begitu atau ada bagi-bagian shift? Ada bagian-bagian shift. Soalnya kita nerima sekolah siang juga di sini. Ya. Baik. Oke, ini memang harus bersih ya, begitu ya. Jadi selesai masak harus dibersihkan, Bu. Iya, harus dibersihkan. Supaya besok tinggal waktu masak tuh masih dalam kondisi bersih. Baik. Sehari berapa kali masak ini, Bu? Sehari kita sekali aja sebenarnya, Sekali. tapi dibagi-bagi ada waktu Gimana? waktunya. Gimana pembagiannya gimana? Kalau untuk jam pagi itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh kita sudah mulai Iya, apa? Mulai masak nasi Iya, dulu. masak nasi dulu.
kemudian itu untuk sekolah pagi aja, yang jam 7. Baik. Nah, terus nanti untuk sekolah yang siang kita lanjutkan di jam 7 baru masaknya lagi. Jam 7 pagi, Iya. masak lagi untuk yang siang. Iya, untuk jam 10. Kalau yang pagi tadi mulai jam 3 kita masak, kemudian harus selesai untuk didistribusikan itu jam berapa? Jam 7 itu udah harus selesai. Soalnya, Jam 7 pagi sudah harus selesai, langsung. didistribusikan ke sekolah-sekolah. Iya. Ini nama masak. Bisa dibuka, Bu. Nasi. Ini kasih gambar. Oh, ini tempat masak nasi. Iya. Kapasitas berapa sih, Bu Puspa? Berapa liter nih? Kalau Nasi. total kita 190 kilo sih. 100. Setiap satu hari? Iya, sehari. 190 kilo. Wah, makasih. Makasih, Pak. Oh, ini contoh nasinya ya. Nah, ini nasinya. Setelah siap, kemudian dipindahkan ke sini untuk didinginkan. Supaya masa oprek itu tidak dalam kondisi panas. Oh, ini proses pendinginan dulu. Iya, pendinginan. Ini Ini ayam Woku. Nah, kita boleh nanya-nanya juga. Jadi, misalnya proses pembuatan ini ya, Ibu. Kan di dalam satu satuan dapur Ya, ya, Bu Tuti dapur. ya. Dalam dapur. Satuan pelayanan. Itu syaratnya harus ada SDM apa aja, Bu, di dalam itu, Bu? Yang ada, Bu Puspa, Kepala kopinya pertama ada kepala, ada kepala, kemudian ini sih kebetulan Kepala chef. oh, Chefnya ya. chefnya. Ada koordinator dan tim. Ada koordinator, ada tim. Koordinator dan tim. Ya, berapa orang itu, Bu? 10 Bapak. 10. Beserta dengan koordinator 10 itu. Siap, sama chefnya 11 berarti. Itu memang yang tugasnya memasak. Ya, memasak dan mengolah bahan makanan. Kalau Dan- untuk bagian persiapan ada tersendiri Bapak, dia 9 orang untuk bagian pemotongan, Aha. untuk pembersihan kayak ayam, sayur dan lain sebagainya itu di bagian persiapan. Bagian Nah, persiapan. kalau untuk pengolahan kita hanya mengolah bahan makanan menjadi makanan siap makan, baru kita masuk ke bagian kalau mau siap. Ya. Kalau rata-rata masak kan ini ada lauk Iya, dimasak, ada lauk, sayur ya, pendampingnya. pendamping. Itu butuh waktu berapa lama, Bu, masaknya Masaknya- untuk menjadi olahan mateng masak dan Berkala Bapak. Kita mulai kerja di jam 3, Ya. mulai untuk pemasakan kita di setengah 4. Oke. Itu udah untuk bagian masak ada 3 orang, untuk nasi. nasi dulu. Untuk nasi Oke. tersendiri, untuk sayur kita 2 orang, Oke. untuk ayam kita 2 orang, untuk pendamping seperti tahu, asam manis yang sekarang kita 3 orang Bapak. Oke. Oke, itu kita masak bertahap, tidak langsung satu kali masak. Oh, jadi kalau kayak gini bisa jadi 2-3 kali. Maksudnya begitu? Kalau satu ompreng begini kita menggunakan 3 wajan. 3 Tiga wajan. wajan untuk satu kali satu tempat Pak. Satu tempat. Jadi, Iya, siap. bisa maksud saya kompornya ada 3. Ada 3. Oh, baik. Sayurnya juga seperti itu, satu tempat seperti ini kita dua wajan. Dijadikan satu tempat. Oh. Nah, karena Ya. untuk pendinginannya membutuhkan waktu, Nah, makanya kita cuma bisa sedikit-sedikit. Kalau dalam volume banyak, dia akan terjadi cepat basi. oke, baik. Oh ya, SOP-nya gitu. Jadi kondisinya harus dingin ya, Bu ya. Harus dingin. Baru kita akan packing. Ya. Kalau masih panas pakai hangat itu tidak boleh. Standarnya begitu, Bu. Iya, standarnya Puspa. begitu, Itu kenapa, Bu Tuti? Kenapa harus pas dingin, tidak boleh pas hangat? Apa sih ininya? Dari sudut kesehatannya seperti apa? Ya, jadi kalau panas-panas nanti buru-buru ditutup, Ya. itu sangat rentan sekali akan terjadi makanannya tidak sehat, basi kan, Oh. jadi Oh, bakteri. jadi rusak. Ya betul. Jadi tunggu agak dingin dulu baru disajikan seperti Di itu packing ya, gitu. packing ya. Baik. Ya, ini salah satu standar, Bu ya. Iya. SOP. Ini tidak boleh dilanggar. Siap. Ya, habis masak sudah jadi harus didiamkan dulu. Pendinginan. Pendinginan. Kalau tidak bisa merusak kualitas dari makanan. Iya. Itu ya, Bu supaya. Oh. Jadi jam 3:30 kita mulai masak
mulai pendinginan, kemudian packing kira-kira jam berapa itu packing? Jam 6 sudah harus mulai packing. Tapi untuk pemasakannya karena pemasakan ini bertahap. Bertahap. Jadi masakan awal yang dari setengah 4 itu kan palingan selesainya di setengah 5 Bapak. Untuk semua masakan itu nanti didinginkan dulu sekitar 30 menit, 40 menit. Baru mereka packing. Nah, kan waktu persiapan nih saya perlu tanya nih, penting nih. Persiapan bahan-bahan baku kan datang semua. Siapa yang memastikan bahan-bahan itu memang layak untuk dimasak, Bu Puspa? Gimana, Bu Puspa? Kalau itu ada saya sebagai KASPTG, ada asisten lapangan sama akunting sih. Bagaimana caranya memastikannya? Memastikan kita lihat dulu waktu barang datang itu kita lihat semua buka ininya bahan-bahan yang datang. Kita cek satu-satu gitu. Kayak buah itu, sayur pun kita buka juga. Ayam terutama daging-dagingan gitu. Baik. Ya, ini kan kalau kita belajar dari beberapa kasus ya Bu ya, kan banyak yang akhirnya makanan itu tidak berkualitas, akhirnya menyebabkan resisten terhadap tubuh anak-anak yang makan. Betul. Ada yang sakit, ada yang keracunan gitu ya. Bahkan ada yang saya dengar itu, mungkin kalau di Jawa Barat kan terbiasa dengan makan sayur mentah. Nah, sayur mentah itu kalau pencuciannya tidak bersih, itu juga resikonya ada di situ, ada potensi. Jadi lebih baik matang semua dan sesuai dengan prosedur seperti ini harus didinginkan melalui proses-proses yang higienis. Selain itu juga dari ahli gizi juga menyiapkan ada form organoleptik itu dari penerimaan bahannya. Kalau misalkan bahan sesuai kita centang yang sesuai, kalau tidak kita kembalikan lagi ke supplier. Oh iya, dia harus didampingi ahli gizi ya. Mungkin nanti bisa kita ajak ngobrol-ngobrol ya, ahli gizi ya. Yuk kita jalan. Terima kasih Bu ya. Selamat memasak. Semangat ya. Kita geser. Kita menuju ke Kita ngecek ya Bu. Ini jadi ini makanan yang sudah siap saji. Ya, sudah didinginkan. Sudah didinginkan sebelumnya. Kita lihat, oh ada nasi. Dicek Bu, bener nggak? Ada lauknya, ada sayurnya Ibu Tuti. Iya. Jadi menu hari ini apa Bu Puspa? Ayam woku. Ayam woku. Balado sama sayur. Apa ini? Sayur apa ini? Labu siam ya, labu siam. Kemudian ini Buahnya anggur. ada buahnya anggur. Oh, buahnya satuan gitu ya? Iya. Waduh, lumayan ini. Baik. Waduh, dengan mana? Oh, ada ahli gizinya? Boleh kita ngobrol? Iya. Aduh, Ibu, apa kabar Ibu? Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Mita, Bapak. Ibu? Mita. Ibu Mita. Bu Mita, kita mau konfirmasi sedikit. Bu, bagaimana kecukupan dari gizi untuk anak-anak ini? Ininya apa yang diperhatikan? Apa yang sudah dipersiapkan atau dibuat? Nah, untuk menu hari ini kebetulan kita kan ambil daging ayam. Juga seperti biasa yang kita perhatikan adalah kesegaran bahan baku. Kesegaran bahan baku. Terus sama potongan dari ayam itu. Gitu. Kayak gramasinya nih harus diperhatikan juga biar dalam satu porsi nika mencukupi 30% sampai 35% angka kebutuhan gizi dalam satu hari seperti itu. Jadinya kita juga sesuaikan sama menu-menu pendampingnya, misalnya kayak tahunya, gramasi tahunya, sayurnya dan buahnya gitu. Nanti biar terlihat bervariasi, selain bervariasi juga cukup seperti itu untuk gizinya. Untuk gizinya. Oh, jadi kan setiap hari ini menunya berubah. Iya, berubah. Ya, menunya berubah. Tapi tetap memperhatikan kandung unsur-unsur kadar-kadar dari gizinya itu ya Bu. Ini kan ada siklus 12 hari Bapak. Ya, gimana itu? Nah, siklus 12 hari itu nanti kita memperhatikan untuk jenis-jenis makanannya, terus jenis bahan bakunya. Usahakan untuk berbeda setiap hari untuk jenis makanannya gitu. Olahannya seperti apa itu diperhatikan dalam 12 hari itu tidak sama seperti itu. Baik. Tidak bosan juga anak-anaknya nanti. Kan oke, kalau lauk
is okay. Kadang-kala kan juga suka yang dipertanyakan itu buahnya ini, Bu Mita. Kalau buahnya sendiri itu ketentuannya apa sih untuk mencukupi gizinya atau vitaminnya gimana sih? Saya lihat ini kan satu-satuan ya. Iya. Memang begitu? Kan kita menggunakan gramasi, Bapak. Baik. Nah, setiap buah itu ada standarnya masing-masing. Kita ada di TKPI namanya, nanti di sana kita lihat. Misalnya kalau anggur ini kan satu porsinya 40 gram, itu tidak sama melon. Kalau melon kan 100 gram. Nanti kita sikluskan karena buah kan tidak banyak saat ini. Kita sikluskan misalnya 3 hari atau 4 hari sekali baru ketemu buah ini lagi. Kita upayakan seperti itu. Oke, baik. Tapi menarik ya, kalau ada alasan Bu pakai anggur ini, ada yang diiris juga ya? Ada? Atau ada yang satuan nih? Kalau untuk buah kami upayakan pakai buah yang masih butiran Bapak, tanpa dipotong, karena kalau pakai buah potong itu kan ada kontaminasi silang namanya. Itu yang kita takutkan. Makanya kita usahakan pakai yang masih satuan buah utuh ini. Tapi tetap dicuci sebelum dimasukkan konsumsi. Oh ya, ini jadi salah satu alasan supaya mengurangi kontaminasi perubahan bahan buah itu ya Bu ya, kalau diiris ya. Iya, takutnya ada kontaminasi bakteri atau apa, takutnya. Betul, berarti udah dijaga betul ini. Iya, betul. Kualitas dan distribusinya supaya aman ini sudah dijaga betul ini. Iya. Ya kita kalau sesuai dengan standar gini kita yakin sehat ya Bu ya, terus berkualitas, higienis. Mudah-mudahan tidak ada kendala pada saat anak-anak berkonsumsi. Baik Bu Mita, terima kasih atas waktunya. Nah, Bu Puspa, kemudian ada berapa berapa anak yang atau berapa makanan yang harus disiapkan setiap hari yang di backup oleh dapur kita nih, Bu Puspa ya. Jadi untuk SPPG Karangasem Padang Gerte ini khususnya menerima manfaatnya itu sebanyak 2.733 siswa. Baik, jadi mulai setiap harinya itu ya? Setiap hari. Baik, jadi nanti jam 7 pagi sudah harus didistribusikan. Iya. Ada berapa sekolah itu Bu? Ada 4 sekolah. Ada 4 sekolah. Ibu, terima kasih Bu Puspa atas kesempatannya. Kami boleh ngecek, Bu Tuti juga ngecek Bu ya. Langsung pengawasan. Langsung awas, betul. Selaku anggota DPR, turun langsung meninjau SPPG. Kemudian nanti kita juga akan ninjau anak-anak Bu. Betul. Ya, anak-anak yang menerima manfaat itu bagaimana responnya. Betul. Kita mau cek bener nggak makanan ini nyampe di sana dengan baik. Ya, gitu kemudian minatnya untuk mengkonsumsi itu sejauh mana, dihabiskan apa dia nggak suka. Nah, itu juga perlu karena tujuan daripada makan bergizi gratis ini ya untuk anak itu harus dihabiskan. Nah, kalau nggak habis berarti kita harus evaluasi. Mungkin makanannya kurang disukai kan begitu ya. Jadi kan useless kalau dibuang-buang. Iya, sayang ya. Harapan kita dia makan habis. Makan habis. Lahap. Ya. Kalau sudah lahap tentunya nanti belajarnya menjadi lebih giat. Dan datang ke sekolah dia juga semangat ada yang diharapkan. Saya besok datang dapat makanan yang enak ya. Baik. Bu Puspa, terima kasih banyak. Selamat bekerja. Mudah-mudahan tetap melaksanakan sesuai dengan SOP standar ya. Jaga Bu Puspa, jangan sampai dapur ini nanti menjadi namanya kurang baik. Oke? Oke, makasih. Terima kasih. Ayo Bu, kita. Yang udah siap. Ya Bu. Sekarang gimana, kita Bu? udah nyampe di SD Negeri 3 Padang Gerte Karangasem. Oh, Kita lihat. SD ini salah satu yang menerima manfaat tadi ya Bu ya? Iya, betul. Yang menerima manfaat yang tadi kita sudah tinjau tempat dapur masaknya tadi. Betul sekali. SD Negeri 3 Padang Gerte Karangasem. Iya. Waduh.
Nah, inilah Baik. suasananya Sekolahnya ya Bu ya. SD yang diberikan manfaat oleh makan bergizi gratis. Iya, iya. Bu, kalau boleh tahu sebetulnya siapa sih Bu yang memperoleh manfaat ya Bu dari program makan gizi gratis ini ya Bu ya? Seperti apa ya Bu? Ya, jadi yang menerima manfaat ini adalah dari B3. B3 itu bukan bahan berbahaya ya. Tapi B3 itu adalah busui, Ibu menyusui. ya dari bumil, dari bumil, Ibu hamil, busui dan balita. menyusui dan balita. Jadi begitulah pemerintah itu memperhatikan dari hamil sudah diperhatikan karena dengan harapan supaya anak-anak yang lahir ini nanti tidak stunting. Kemudian dari balita sebelum masuk ke usia sekolah. Dari balita. Ya. Itu mau sudah sampai- diperhatikan gizinya Ibu ya. Betul sekali. Ibunya Dalam dalam hamil. kandungan hamil itu diperhatikan asupannya. Ya. Kemudian Menyusui. menyusui. Apabila anak sudah lahir ditambah lagi diberi lagi Ditambah gizi. dari usia 0 itu semua harus Nol, diperhatikan ya sampai usia masuk ke ke sekolah. jenjang sekolah. Oh. Kemudian untuk anak-anak didik Iya. yang diperhatikan oleh pemerintah mulai dari PAUD sampai tingkat SLTA. Oh, jadi PAUD, TK, dalam arti SD, SD. sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah lanjutan atas. Iya, betul. Ini yang di cover ya Bu ya? Iya. Mereka ini yang memperoleh manfaat. Manfaat dari makan bergizi gratis program pemerintah ini. Baik, waduh. Baik Bu, kita kayaknya kita harus menjumpai, mungkin ada kepala sekolahnya atau gurunya dulu, kita minta izin Iya, ini ya. Kita Karena minta mau tolong ketemu. mana ya. Jauh di sini. Yuk. Gurunya atau kepala sekolahnya ya Bu Tuti ya. Itu dia. Kayaknya ada ya, Bu, ya. Beliau sudah Iya. standby. Swastiastu, Swastiastu. Ibu. Yeah, aduh. Apa kabar, Ibu? Ibunya Ya, baik. seger sekali. Dengan Ibu siapa mohon maaf? Nama saya Nilusari Suryastini. Saya kepala sekolah di sini. Oke, Ibu panggilannya Ibu biasanya? Loh, Bu Luh ya. Waduh. Ibu Luh selaku kepala sekolah di sekolah Iya. dasar 3 Padang Kertes. Padang Kertes. Nah, ini kesempatan ini saya dengan Ibu Tuti. Inge. Ibu, tadi kami habis dari dapur ya Bu ya? Ya. Tempat masak, dari tadi pagi masak, kemudian sekarang kita mau mengunjungi sekolah. Betul Bu ya, SD Iya. Negeri 3 Padang SD Negeri Kertes, 3 salah Padang satu sekolah dasar yang memperoleh manfaat makan gizi gratis. Ya, benar. Betul ya Bu ya? Sudah hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Sudah jalan 2 bulan terakhir ini. Baik, selama ini aman-aman aja? Aman-aman saja. Baik. Syukur Astung Kare anak-anak benar-benar menikmati apa yang menjadi program pemerintah. Baik. Jadi mereka sekarang tidak lagi orang tua harus berburu pagi-pagi membeli sarapan untuk mereka ke sekolah. Gitu. Karena di sekolah mereka sudah disiapkan. Baik, sangat membantu dan Ya, bermanfaat. sangat membantu. Biasanya sehari sebelumnya dari tim MBG sudah share ke kami apa menu besok gitu. Oh gitu, Ya, baik. sehingga anak-anak orang tua juga sudah tahu, kita share di grup masing-masing, di sana hadir orang tua juga. Sehingga kalau misalnya ada makanan yang berkuah, misalnya mereka biasanya bawa sendok seperti itu. Mereka tahu jadinya menu besok itu apa ya gitu. Baik. Nanti kita lihat Ibu, kayaknya sudah jam saat makan ya, Iya, dengan anak-anak iya. ya. Mungkin Ada nanti beberapa anak sudah makan. sekalian nanti kita Ya. cross check ya Bu ya, kita Ya. tanya sama anak-anak, lahap nggak makannya gitu ya. Betul Oke. sekali. Ayo Ibu, Bu Nilu, silakan kita ajak kemana Bu? Oke. Atau ke kelas Pak Bambang. Ayo, ayo. Oke, Ayo, silakan. ayo. Ini anak Kelas kelas berapa? 2. Kelas? Iya, ini kelas 2. Dua. Anak-anak. Om Om Swastiastu. Waduh, lagi makan. Ini dari Ibu anggota Dewan dan ini dari Bapak Bapak dari Kompas TV. Kompas TV ya, akan melihat kalian makannya itu enak nggak? Ya, enak nggak? Enak. Kalau Hari ini enak menunya apa? harus Apa habis menunya ya. itu? Apa ya? Aku Heeh. sayur sama ayam. Sama ayam. Ada Ibu buah. silakan makan, coba dikasih. Bu, makan Bu, gitu ya. Oke, matur suksma, terima kasih. Harus habis ya. Tadi udah cuci tangan sayang udah? Oke. Yuk. Ini ada Tik. 8 orang anak di kelas Kelas 2.
kelas 2. Jadi Ibu, kita sekali konfirmasi Bu. Kalau isinya apa Bu? Ada nasi, Ada nasi, karbohidratnya diterima, berarti. karbohidrat, Iya. kemudian Ada ayam. sama- ada lauk ya. Ini Iya. lauk, kebetulan hari ini ayam ya. Ayam ya. Baik. Ayam sama Tahu. sebagai Tambahan proteinnya. tahu, proteinnya. Ya. Kemudian ada sayur. Sayur, vitamin, mineral kan. Ada buahnya juga. Buahnya juga enak-enak ya. Kadang-kadang Iya. ada selain anggur, kadang-kadang ada pir, Ah. pir, jeruk. Apalagi nak biasanya itu yang kecil-kecil itu lengkeng ya. Lengkeng. Lengkeng. Apa lagi biasanya buahnya lagi? Pisang. Lagi apa lagi? Apel. Nah yang itu loh, yang dipotong-potong itu semangka ya. Pernah sih. Lemon, kemarin kan dapat lemon. Melon. 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 Oh. Lemon, melon. Ini yang di kelas 2 ini berapa orang Bu? Di sini ada 8 orang. Oh, 8 orang. Kalau semua anak jumlahnya 61 orang. Iya, Ya. iya, iya. Di kelas 1 ada 9 orang. Ini di kelas 2 ada 8 orang. Di kelas 3 ada 14 orang. Iya. Di kelas 4 ada 7. Kelas 5 ada 7. Kelas 6 ada 17. Oh, berarti program KB-nya berhasil ya? Waduh, luar biasa nih. Kesulitan hidup juga mereka tidak mungkin punya banyak anak. Banyak Itu ya Bu ya. anak, iya. Jadi siswa Oh. semuanya 63. 61. Oh, 61 yang memperoleh manfaat ini. Iya, iya. Baik. Ini usia rentang umurnya yang kelas 2 ini umur berapa ini Bu? 7 tahun. 7 sampai 8 tahun. Oke. Karena mereka mulai sekolahnya di umur 6 tahun. Tapi ini tampak sehat-sehat ya Bu ya, Betul. anak-anak ya. Nanti ini kalau sudah Gimana Bu? diperhatiin oleh pemerintah seperti ini, nanti mereka akan tumbuhnya tinggi-tinggi loh, pasti karena pemenuhan gizinya Asupan sudah gizinya asupan terpenuhi, gizinya terpenuhi. vitamin memenuhi. Iya. Biasanya mereka jarang makan sayur, tapi kita di sekolah itu benar-benar memotivasi anak-anak untuk tetap mau makan sayur. Ah. Kita nggak bosan-bosannya, Tuh, guru Mas tuh ngerayu Bambang. anak-anak biar makan sayur gitu. Mulai sekarang suka makan sayur berarti ya? Anak-anak ya? Senang makan sayur ya? Iya. Sayur Sayurnya. itu Nah, bergizi ya. Ya. Sehingga harus tuh dimakan sayurnya ya, nggak boleh sisa. Kalau Pelan-pelan baru gitu, teman-temannya habis pelan-pelan habisin. Oke? Nah, pinter ya. Oke. Terima kasih Bu bilang. Terima kasih kembali. Terima kasih Apa sama kembali. ibunya? oh, iya sama-sama. Ini diteruskan ya, program ini mau di stop apa diteruskan? Teruskan apa Mau stop? mau terima terus nggak tiap Mau hari? besok nggak dapat nasi mau? Mau? Jangan ya? Enggak. Jangan. Mau terus? Terus dapat? dilanjutkan? Iya, Iya. Kalau dilanjutkan harus dihabiskan setiap makan ya. Oke. Baik, mungkin kita ke yang lebih besar ya Bu ya, yang kelas 6 ya. Terima kasih adik-adik ya, anak-anak ya. Dihabisin makannya ya. Sehat selalu ya. Ayo Bu, mungkin yang kelas 6 mungkin kalau kita ajak ngobrol lebih enak. Iya. Iya, kalau Adil masih malu-malu. Iya. Iya. Ya, Bu. Kelas 5. Yang paling banyak. Iya, oh iya. Oke. Kita ke kelas 6 yang lebih dewasa ya, Mas ya. Apa kabar anak-anak, adik sekalian? Baik. Hari ini dapat makan lagi. Iya. Sebelum kita buka menunya, kemarin makan pakai apa? Siapa yang ingat? Lauknya apa, sayurnya apa, buahnya apa? Coba, siapa yang mau jawab? Adik-adik, masih ingatkah apa yang diberikan kemarin menunya? Ada yang ingat? Ayo angkat tangan ya. Namanya siapa? Nama-nama. Bulan, ya. Dapat nasi putih, Heeh. kecap, Ayam kecap. goreng, buahnya melon, sama sayur. Sayur wortel. Wortel. Ada yang ingat lagi? Sama kentang.
Oh, sayur kentang sama wortel pasti ya. Terus kemarin ada yang nggak habis makannya. Habis semua. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ya. Ada usulan kemarin atau dari beberapa hari, kok kayaknya ini enak semua atau ada pengen sayur ini, pengen buah ini misalnya, ada dari adik-adik? Gimana? Ada permintaan? Ada permintaan? Kan misalnya saya mau buat ini. Ada? Setiap hari Boleh? gimana? Karena setiap hari Berubah-berubah ya? Betul. Beda-beda ya? Ya. Dapat ayam, kemudian pernah apa lagi selain ayam? Daging. Hah? Lele. Oh, ikan. Wow. Ikan Ikan. lele. Iya, ya, ya. Oke. Ya, Terus apa lagi? Ya. Bakmi pernah. Soto juga. Soto ayam. Oke, terus apa lagi? Sudah dijawab. apa yang Ya. paling kamu suka Ah. dari menu yang biasa? Dari kemarin-kemarin yang paling, wah ini aku enak banget. Nah, yang mana? Coba. Nah, silakan. Apa namanya? Nama? Tanaya. Apa Tanaya yang kamu suka kemarin? Soto. Soto ayam. Soto ayam. Kenapa suka soto ayam? Enak. Ya, ada dagingnya. Jarang makan? Oh, malah sering. Oke. Ada lagi kalau dari sini siapa? Mana yang paling suka? Buahnya apa yang paling favorit? Nah, silakan. Nama? Apa yang paling kamu suka? Melon. Iya, iya, iya. Padahal anggur mahal loh itu. Kadang-kadang anggur hijau yang Hijau luar itu ya. Wow. Kalau lauknya atau ayamnya diapain yang paling suka? Nah, siapa namanya, Bu? Mbak Deo, di bulan lagi. Gimana, Ding? Ikan lele. ikan Oh, lele ternyata. senang. Kemarin diapain lele? Senang Digoreng, dipindang, digoreng. Ada kuahnya atau kering? Kering. Oh, dicocol. Oh iya, berarti anak-anak suka sambal semua ya. Wow, Baik. iya iya. Boleh deh bawa sambal dari rumah, ya. Nah, Karena- sekarang saatnya makan mungkin Ibu Tuti ya. Iya. Ayo, hari ini menunya apa teman-teman yang ke anak-anak ini? Ayo silakan makan. Mulai dibuka Dibuka. ya. Wow. Terus ini apa? Buat Abi. Doa, silakan. Kalian sudah cuci tangan? Yang belum Yang belum cuci tangan dulu ya. Terus sambil Karena mereka nggak bawa nunggu, sendok. sambil nunggu Iya. anak-anak cuci tangannya Ibu ya. Ini dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu, jadi kan prosesnya sudah 2 bulan. Iya. Kita pengen tahu. Jadi kemarin bagaimana sih untuk mungkin apakah ada pertemuan-pertemuan dengan pihak panitia yang buat kemudian Gitu. ya, gimana Ibu? Sebelumnya, sebelum dapat ini kita sosialisasi ke orang tua. Nah, kemudian saya juga ngecek ke panitia, ke tim pengadaan itu. Saya tanya kepada mereka, apa sih jaminannya bahwa anak saya tidak akan keracunan? Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di Jawa itu sudah ada banyak berita anak-anak Betul. yang keracunan. Gitu. Iya. Nah, terus dari pihak MBG itu bilang, Bu, kami juga khawatir gitu. Kami juga khawatir. Ya saya juga, sama seperti Ibu gitu. Iya. Yang kami jaminkan bahwa ini makanan kami siapkan fresh bahannya. Kami tidak pernah nyetok bahan seperti itu. Kemudian emprennya bagaimana pencuciannya? Kami pastikan dulu kering. Oke. Kami pastikan kering, kemudian mau dipakai lagi dikeringkan lagi. Kemudian makanan ditutup apabila sudah benar-benar dingin, gitu mereka bilang. Mereka menyampaikan. Nah, Kita ya. stop dulu ya Bu ya, biar anak-anak makan. Mungkin doa dulu boleh, silakan. Nah, kasihan nanti sudah dingin. Silakan. Yo, silakan. Selamat menikmatin ya. Oke, kita nggak geser sini Bu. Bilang ke ibunya, terima kasih. Oke. Mau dilanjutkan? Mau lanjut nanti terus dikasih makanan MBG-nya ini? Oh ya, Safari ya. Iya. Oke, sini Bu. Lanjut tadi Bu, Ibu Kepala. Jadi ada komunikasi, Ya, sampaikan komunikasi. kepada panitia penyelenggara. Ya, karena saya benar-benar khawatir. Aduh, mereka tuh di Jawa kok banyak berita tentang keracunan gimana? Iya, ya iya, anak-anak iya. kami kan Cukup gitu. viral itu ya. Apalagi saya juga membawahi sebagai PLT di SD 4 Padangkerto itu anaknya 401 Pak. Oke. Jadi saya benar-benar saya
kan penanggung jawab di sekolah. Kalau terjadi apa-apa gimana gitu. Saya benar-benar khawatir dengan berita itu. Makanya saya pastikan begitu dan mereka kasih penjelasan. Dan kami memasaknya itu jam 3 Ibu gitu dia bilang. Mereka bilang kami masaknya jam 3 sehingga memastikan bahwa makanan itu tidak terlalu lama didiamkan setelah dimasak. Oh iya, sama dong kayak orang punya hajatan gitu kan, jam segitu juga masak. Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan juga kami memberikan anak-anak makannya pagi jam 9.15 pas jam istirahat sehingga tidak ada mengganggu proses belajar gitu. Ya, jadi makanan ini datang sekitar jam 8. Jam 8. Jadi didistribusikan sekitar jam 8 sudah sampai di sekolah, kemudian 1 jam kemudian kurang lebih anak-anak sudah bisa menikmati jam istirahat pertama. Baik. Bu, ini kan menarik Bu ya, kan cukup viral ya di beberapa tempat. Memang sempat mengenalan korban banyak, anak-anak jadi sakit, ada yang keracunan karena mungkin makanannya ada yang kategorinya diduga basi atau diduga tidak matang atau segala macam. Hal ini bagaimana Bu kita mengantisipasi ini atau pandangan dari Ibu gimana hal itu supaya kita ya mungkin menjadi keprihatinan juga ya Bu ya. Gimana Bu? Iya, jadi ini memang kami anjurkan agar hubungan antara dapur dengan sekolah ini komunikasinya lancar. Jadi apa yang ada miss mungkin terjadi harus dievaluasi, disampaikan kepada pihak dapurnya, pihak SPPG. Ya, sehingga kalau komunikasi lancar seperti ini, bekerja sama ibu guru sekolahnya juga mau memberikan feedback dari apa yang ada dan sudah disajikan ini, itu saya kira untuk hal-hal bisa terjadi keracunan itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi orang tua, guru itu dilibatkan ya Bu ya. Betul, iya betul sekali. Kita sosialisasikan ke anak-anak, kemudian kita sosialisasi ke grup. Kan di kelas itu ada, setiap kelas itu punya grup di kelas, ada orang tuanya di sana. Kita sampaikan seperti itulah pertanggungjawaban kami, seperti itulah kami mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Astung kare, selama ini tidak sih pernah ada makanannya basi, makanya gitu. Dan anak-anak seperti ini kan mereka, apalagi ini anak-anak di masa pertumbuhan, agak susah anak kelas 1 gitu. Itu hanya beberapa juga. Tapi mereka biasanya kita anjurkan bawa kotak nasi dari rumah. Kalau nggak habis, dibawa pulang. Biar nggak dibuang Bu. Iya betul. Kadang-kadang kan nggak mungkin muat. Iya, kadang-kadang memang ada anak yang penampungannya kecil ya. Iya betul sekali. Mereka bawa kotak makan dari rumah dan itu akan diselesaikan di rumah. Iya. Memang ini untuk dia, jadi harus dia yang makan kan. Kalau ini habis mana ada siswa yang. Bagus itu. Kalau sampai habis tuh nggak boleh buang-buang makanan ya sayang ya. Tampak lahap ya. Waduh luar biasa. Ibu kalau dari 2 bulan berjalan ini ada evaluasi apa kemarin Bu yang mungkin dari orang tua? Evaluasi tentang gini. Ada yang kadang-kadang yang namanya manusia kan bisa saja salah Pak. Mereka mengisi itu kadang-kadang ada yang kurang gitu. Ada kurang buahnya. Pemorsiannya. Buahnya ketinggalan. Ada yang nggak isi nasi gitu. Ya tapi biasanya ampun. gini, kalau ada anak yang tidak masuk, ada yang tidak isi nasi, biasanya kita ambil yang itu. Tapi kalau waktu ini susu gitu nggak ada, ini ada susu 2, saya komunikasi sama Bu Wiwit, dibawain langsung ke sini. Mereka biasanya gercep kok kalau kita ada kurang atau kita ada komplain apa, mereka cepet gininya, cepet ngatasinnya. Gitu. Inilah pentingnya komunikasi, komunikasi yang baik, saling mendukung jadinya ya Bu ya. Kayak kemarin di tempat itu anak-anak buat komplain, ini telur aja anak-anak dibuang telurnya, terus langsung saya hubungi. Iya. Ibu, kami hanya seminggu sekali karena diwajibkan ada telur seminggu sekali. Iya, betul sekali. Penting banget Bu ya komunikasi nih ya, harus nyampein ya. Komunikasi gini juga kami tanya dulu pada orang tua, ada nggak anak-anak yang alergi tentang makanan tertentu. Biasanya kan paling sering tuh alergi udang biasanya. Iya. Sekarang ini nggak ada. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mungkin panitia dan juga mungkin pada pemerintah yang mewakili dari pihak sekolah dan orang tua? Iya, siap. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan makanan bergizi buat anak-anak. Semoga nanti program ini bisa dilanjutkan dan
tetap bisa menjadi acuan buat anak-anak atau motivasi buat anak-anak untuk bisa belajar lebih giat lagi ya anak-anak ya, bisa belajar lebih giat lagi sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat Dan cerdas. Cerdas dan berkualitas. Karena gizinya sudah dipenuhi. Iya, karena kebutuhan gizi mereka benar-benar sudah dipastikan terpenuhi. Ya. Dan harapan kita ya semoga dari tim penyedia juga tetap menjaga kualitas dari makanan sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita, kekhawatiran orang tua itu tidak terjadi. Baik. Baik, Terima kasih. Ibu terakhir, apa hal yang perlu kita perhatikan Bu? Misalnya dari SPPG-nya dengan sebaran sekolah, karena kan kemudian syarat-syarat mungkin bagaimana supaya SPPG ini bisa mengcover berapa jumlah sebetulnya. Gimana sih Bu Tuti, apa yang disampaikan? Iya. Jadi SOP-nya itu bahwa satu dapur itu minimal melayani 3.000 penerima manfaat. Ya. Dengan jarak tempuh tidak boleh lebih dari 30 menit dari dapur. Jadi dapur. Oh, pendistribusiannya tuh Bu ya? Iya, pendistribusiannya tidak boleh. Iya. Kalau itu ada lebih jauh lagi dan tidak terjangkau sesuai dengan SOP 30 menit, jadi dikurangi seperti ini 2.700 boleh. Baik. Nantinya kalau untuk di daerah T3 terpencil, terluar, terjauh, biasanya di situ kan sekolah jarang, kemudian anak-anaknya juga sedikit, jauh dari satu desa ke desa lain itu jarak jauh. Tempuhnya Kemungkinan lebih dari ya 30 mungkin menit, karena ya. geografinya itu boleh nanti satu dapur, satu SPPG itu melayani 1.000 sampai 1.500. Oh, ya. Tidak harus 3.000 tadi. Tidak harus. Yang penting saat anak-anak penerima manfaat semua itu menerima distribusi makanan ini tepat waktu sehingga dikonsumsinya masih dalam keadaan fresh. Tidak terkendala beracun lagi. Semoga di Bali di bawah pengawasan saya juga ini jadi tidak terjadi ya Sukar. Jadi kualitas gizinya tetap terjamin Bu ya, kualitas vitaminnya tetap terjamin. Semuanya jadi sehat. Rasa juga disukai agar habis semua. Ya, Pak Sungara. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi kasus-kasus. Kita belajar dari kasus-kasus tempat lain. Ya Bu Tuti ya. Jangan sampai terjadi. Dulu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk di kawasan Karangasem. Ya, ada 2.700 yang didistribusikan oleh SPPG kita tadi Ibu ya. Jawa. Baik, matur suwun semua Ibu Tuti, Kusumawarni, Bu Nilu. Salam kami untuk anak-anak semuanya. Mudah-mudahan makanan atas kunjungannya. Gizi gratis ini sangat-sangat bermanfaat buat anak-anak kita, menjadikan anak itu tumbuh sehat, cerdas dan berkualitas. Baik, matur suwun sehat selalu. Baik. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Saya bersama dengan Ibu Tuti Kusumawardhani didampingi oleh Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 3 Padangkerte Karangasem menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada Anda bahwa makan gizi gratis kalau dikelola dengan baik, mengikuti SOP yang sudah berjalan sesuai dengan yang sudah diterapkan, tidak ada lagi kekhawatiran bahwa anak-anak nanti akan keracunan atau makanan itu basi atau makanan itu tidak layak makan. Buktinya anak-anak kita yang ada di Karangasem ini bisa menikmati itu, dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh tempat yang lain bahwa kita bisa memberikan makan gizi gratis sesuai dengan program pemerintah. Saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menarik yang saya sampaikan kepada Anda. Tentunya kita akan menyapa narasumber-narasumber yang kompeten untuk memberikan penjelasan. Sampai jumpa, terima kasih.